Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Aulia, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 35 tahun 2022. Hari ini kita masuk materi 1 atau agenda 1 mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Masuk kita ke definisi wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian kita harus mengetahui ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah berdirinya organisasi Budi Utomo yang diprakarsai oleh puluhan anak muda yang berkumpul di Aula Stovia. Kemudian disusul dengan terbentuknya Perhimpunan Indonesia yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia dan juga pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda atau yang kita kenal dengan nama Kongres Pemuda I yang merupakan atau dihadiri oleh wakil-wakil organisasi pemuda. Dilanjutkan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda II dilaksanakan yang melahirkan Sumpah Pemuda. Kemudian tanggal 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan BPUPKI. Setelah BPUPKI terbentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian kita lanjutkan ke konsensus dasar. Konsensus dasar Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, kejayaan bangsa yang bersangkutan. Kemudian kita harus mengetahui identitas bangsa kita dengan pilar-pilar. Yang pertama adalah bendera. Bendera kita sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda, Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Masuk kita ke nilai-nilai bela negara yang dapat didefinisikan, yaitu bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Untuk historis dari bela negara ini, yaitu pada tanggal 19 Desember 1948, di mana pada tanggal tersebut merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Terbentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan pemimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tanggal 19 Desember ini diperingati sebagai atau diputuskan sebagai Hari Bela Negara. Kita wajib untuk menanamkan nilai dasar bela negara, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara,
rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Pada poin cinta tanah air, kita dapat menjabarkan beberapa indikator. Salah satunya atau contohnya saya ambil dua. Yang pertama adalah jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Jadi pada poin cinta tanah air, kita dapat melakukan dalam kegiatan seperti bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kemudian pada nilai dasar yang kedua, contohnya adalah kita ikut serta dalam pemilu, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Dan juga kita berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, ataupun politik. Kemudian pada poin yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan selalu yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Di mana contohnya adalah kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sila pertama yaitu tentang toleransi beragama. Untuk poin yang keempat, di mana indikatornya adalah siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari pihak eksternal maupun internal. Kemudian yang selanjutnya, kita dapat gemar membantu warga negara yang mengalami kesulitan, di mana kita dapat mewujudkannya dengan gotong royong, saling membantu tetangga, dan lain sebagainya. Kita lanjut indikator kemampuan awal bela negara. Di sini kita harus senantiasa memelihara jiwa dan raga seperti gemar berolahraga, kemudian menjaga kesehatan, dan juga bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, tentunya kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam nilai-nilai dasar ASN dalam menjalankan fungsi ASN. Jadi, penerapan nilai dasar bela negara tersebut dapat kita laksanakan untuk fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Jadi pada intinya adalah nilai dasar bela negara tersebut dapat kita terapkan atau diimplementasikan sebagai ASN yang baik dimanapun kita bekerja. Demikian untuk agenda pertama kali ini tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang dapat diambil kesimpulan adalah bahwa kita bisa mengimplementasikan kedua nilai hal tersebut pada kehidupan kita sehari-hari dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.